Di zaman serba cepat ini, kita bisa bertukar pesan dalam hitungan detik, tapi merasa makin jauh satu sama lain. Kita bisa video call kapanpun, tapi tak semua percakapan menyentuh hati. Banyak dari kita sibuk mengejar target, sibuk terlihat bahagia, sampai lupa, cinta yang nyata itu bukan soal story yang penuh emoji, tapi siapa yang benar-benar hadir saat kamu nggak bisa tersenyum. Siapa yang tetap bertanya, kamu baik-baik aja? Meski tahu kamu akan menjawab, iya, kok, padahal tidak. Selamat datang kembali di channel Langkah Terarah. Rasanya sudah cukup lama ya sejak video terakhir. Tapi hari ini, kita kembali lagi, dengan semangat dan suasana baru. Semoga kontennya bisa lebih dekat dengan hati kalian, dan lebih bermanfaat dari sebelumnya. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung? Apakah seseorang itu benar-benar mencintaimu atau cuma hadir saat butuh aja? Misalnya nih, kamu lagi down, badan gak enak, dan gak bilang siapa-siapa. Tiba-tiba dia ngechat, kamu kenapa ya? Kayaknya lagi gak semangat deh. Terus dia datang, bawain makanan hangat, dan bilang, makan dulu, jangan mikir yang berat-berat ya. Padahal kamu gak pernah minta. Dan di situ, kamu mulai sadar. Wah, dia benar-benar peduli sama aku. Kita semua tahu, cinta itu gampang diucapkan, tapi nggak semua orang bisa menunjukkannya lewat perbuatan. Banyak yang ngaku cinta, tapi giliran kamu butuh, dia nggak ada. Banyak juga yang ngomong, aku peduli kok, tapi nggak tahu kamu suka teh manis atau kopi pahit. Nah, makanya hari ini kita akan bahas 5 tanda seseorang benar-benar mencintaimu, bukan sekadar basa-basi, tapi berdasarkan psikologi cinta dan pengalaman banyak orang. Kita akan bahas soal cinta. Tapi bukan cinta ala sinetron. Kita ngomongin tentang tanda-tanda nyata, ketika seseorang benar-benar mencintaimu. Oke. Kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Let's go. Tanda 1, dia memperhatikan hal-hal kecil tentangmu. Kamu pernah nggak sih, lagi ngomong sama seseorang, terus dia tiba-tiba bilang, kamu hari ini nggak pakai gelang yang biasa, ya? Atau, kamu lebih suka hujan daripada panas, ya? Terdengar sepele, tapi orang yang mencintaimu akan memperhatikan detail kecil. Kenapa? Karena dia betul-betul hadir saat bersama kamu. Dia bukan cuma dengar, tapi mendengarkan. Menurut Dr. Barbara Fredrickson dalam bukunya Love 2.0, cinta itu dibangun dari micro moments of connection, momen-momen kecil yang menciptakan ikatan emosional. Nah, perhatian terhadap detail itu salah satu bentuknya. Ini salah satu tanda paling powerful yang sering diabaikan. Orang yang benar-benar mencintaimu gak cuma peduli saat kamu tampil keren atau lagi mood baik. Dia juga memperhatikan saat kamu cuma duduk diam, gak ngomong apa-apa, tapi dia tahu, kamu lagi capek. Contoh, dia tahu kamu gak suka bau parfum menyengat, jadi setiap ketemu, dia pakai yang lembut. Dia ingat kamu suka mie instan tanpa kuah, jadi pas kalian masak bareng, dia bikinin itu. Perhatian pada detail kecil bukan hal remeh. Itu bentuk cinta yang tumbuh karena observasi, kepedulian, dan keinginan untuk membuatmu nyaman. Tanda 2, dia selalu membantumu, bahkan tanpa diminta. Cinta itu bukan sekadar kata, tapi aksi. Kalau dia selalu berusaha meringankan bebanmu, itu tandanya dia gak tahan lihat kamu sendirian menghadapi masalah. Cinta itu kerja nyata, bro. Orang yang mencintaimu akan bantu kamu tanpa diminta. Misalnya, dia nggak cuma nanyain, kamu udah makan belum? Tapi dia masakin kamu makan. Atau bantuin kamu nyusun tugas padahal dia lagi sibuk juga. Ini sesuai dengan teori Gary Chapman dalam bukunya The 5 Love Languages. Salah satu bahasa cinta adalah acts of service atau tindakan nyata. Jadi, cinta itu bisa terlihat dari siapa yang mau bantu kamu. Meski dia sendiri juga punya banyak hal yang harus dia urus. Contoh nyata. Kamu lagi stres karena kerjaan, dia bantu buatin laporan, atau sekadar ngingetin kamu untuk istirahat. Atau kamu baru pindahan, dan tanpa kamu minta, dia datang bawa kardus, bantu bersihin barang. Orang yang mencintaimu akan hadir bukan hanya saat semuanya menyenangkan, tapi justru saat kamu butuh support paling besar. Tanda 3, dia mengingat detail kecil tentangmu. Pernah nggak, seseorang ingat tanggal ulang tahun nenekmu atau nama kucing peliharaanmu pas SD? Atau dia tahu kamu gak suka makanan pedas dan selalu pesenin makanan yang sesuai. Itu bukan sekadar ingatan, tapi itu adalah bentuk penghargaan dan prioritas. Dr. John Gottman, salah satu pakar hubungan paling dihormati, mengatakan bahwa pasangan yang sehat adalah mereka yang menyimpan love maps, semacam peta mental tentang kehidupan pasangannya.
Dia tahu apa yang kamu suka, nggak suka, cita-cita kamu, bahkan trauma kamu. Kalau ada orang yang sampai hafal hal-hal kecil tentang kamu, bisa jadi dia sedang mengisi love map-nya dengan detail tentang kamu. Dan itu tanda cinta yang tulus. Banyak orang bisa bilang, aku sayang kamu, tapi gak semua bisa ingat hal-hal yang menurutmu sepele. Padahal, hal-hal kecil itu adalah bentuk dari rasa menghargai. Contoh, kamu pernah cerita kalau waktu kecil suka dibacain dongeng Peter Pan sebelum tidur. Beberapa bulan kemudian, kamu ulang tahun, dan dia kasih kamu buku Peter Pan edisi klasik. Kamu mungkin udah lupa kamu pernah cerita itu. Tapi dia enggak. Karena buat dia, semua tentangmu penting. Dan itu nggak datang dari sekadar suka, tapi dari rasa cinta yang tulus. Tanda 4, dia meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Kita semua sibuk. Tapi ketika seseorang menyisihkan waktunya buat kamu, bukan karena disuruh, tapi karena memang mau, itu cinta yang luar biasa. Seperti kata pepatah, waktu adalah bentuk perhatian paling mahal. Dalam penelitiannya, Dr. Sue Johnson, pakar dalam terapi hubungan berbasis emosi, menyebutkan bahwa orang yang mencintaimu akan hadir secara emosional dan fisik, bahkan ketika dia punya banyak tuntutan lain. Buat dia, kamu bukan gangguan dalam kesibukannya, tapi bagian penting dari hidupnya yang perlu diberi waktu. Waktu itu aset paling mahal di dunia sekarang. Kita semua sibuk. Tapi kalau seseorang tetap memilih untuk menyempatkan waktunya buatmu, meski cuma sebentar, itu adalah bentuk cinta yang nyata. Contoh, dia kerja full time, banyak deadline, tapi tetap nyempetin video call 5 menit sebelum tidur, cuma buat bilang, selamat malam, semoga mimpi indah. Atau saat dia lagi di luar kota, dia ngatur waktu buat sekadar ngabarin dan nanyain kamu udah makan atau belum. Cinta nggak harus selalu datang dalam bentuk hadiah mahal. Kadang, yang paling berharga itu, waktu yang diluangkan dengan sepenuh hati. Tanda 5. Dia melindungimu di depan orang lain, tapi menegurmu secara pribadi. Nah ini penting banget. Orang yang benar-benar mencintai kamu akan menjaga kamu dari rasa malu di depan orang lain. Tapi ketika kamu salah, dia nggak ragu buat menegurmu. Tapi empat mata, bukan di depan publik. Ini menunjukkan bahwa dia menghargai kamu sebagai pasangan, bukan sebagai lawan debat. John Gottman juga membahas bahwa pasangan yang sehat saling menegur tanpa mempermalukan, dan itulah cara membangun hubungan jangka panjang yang penuh hormat. Ini tanda kedewasaan dan cinta yang bijak. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia gak akan mempermalukanmu di depan orang lain. Tapi dia juga gak akan membiarkanmu terus dalam kesalahan. Contoh, kamu bikin kesalahan di depan teman-teman, dan dia tetap mendukungmu di situ. Tapi setelah itu, saat kalian berdua aja, dia ngomong baik-baik. Tadi itu sebenarnya kurang pas. Tapi aku ngerti kamu capek. Yuk kita benerin bareng. Orang yang cinta gak cuma jadi cheerleader MU. Dia juga jadi cermin yang bantu kamu tumbuh dan jadi lebih baik. Jadi teman-teman, kalau kamu sekarang sedang bertanya-tanya, apakah dia beneran cinta sama aku? Coba perhatikan tanda-tanda ini. Cinta sejati itu gak melulu romantis. Kadang diam-diam, dia sudah mencintaimu dengan caranya sendiri. Jadi guys, cinta itu bukan sekadar ucapan, tapi perbuatan. Dari hal kecil, dari perhatian, bantuan, ingatan, waktu, dan cara menegur, semuanya punya makna besar kalau kita peka. Kalau kamu punya seseorang yang menunjukkan semua itu, jaga baik-baik. Karena dia bukan cuma suka, tapi benar-benar cinta. Dan kalau belum ada, tenang aja. Kamu layak dicintai seperti itu. Jangan puas dengan cinta setengah-setengah, ya. Oh iya, semua yang aku bahas tadi bukan cuma pengalaman pribadi, tapi juga aku ambil dari buku-buku psikologi cinta yang luar biasa. Semua referensi yang aku gunakan untuk video ini bisa kamu lihat di deskripsi, ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan konten terbaru dari Langkah Terarah. Dan buat kamu yang mau dukung channel ini agar terus bisa berbagi konten bermanfaat, kamu bisa traktir kopi digital lewat Saweria, link ini ada di deskripsi video atau bio channel ini ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Di Langkah Terarah. Karena setiap langkah, harus punya arah.